Misteri manuskrip kuno. Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sejumlah hadis yang ia riwayatkan, ada sebagian hadis yang disembunyikannya dari kaum muslimin. Rahasia apa yang disimpan oleh Abu Hurairah? Dan mengapa ia memilih untuk menyimpannya rapat-rapat? Mari simak penjelasannya dalam video ini. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Rasulullah SAW 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana telah kusampaikan kepada kalian, dan untuk bejana yang kedua, andai kusampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, banyak orang mengkritik Abu Hurairah, "Engkau terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai kusampaikan semua yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, kalian tentu akan melempariku, dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad. Lantas, hadis apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berhubungan dengan hukum, namun hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa yang akan datang. Dan pengetahuan ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika seseorang mengetahuinya, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bahkan bisa saja, jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di antara mereka. Ketika berita-berita fitnah ini hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun, jika dikuasai orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah, Abu Hurairah merahasiakannya sampai beliau wafat. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang berisi tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, serta kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang juga menyebutkan sebagiannya secara tersirat dan tidak beliau tegaskan, karena khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Namun, menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah menyampaikan beberapa informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yaitu generasi kedua sepeninggal Rasulullah SAW. Hadis-hadis itu kemudian ditulis dalam bentuk manuskrip oleh seorang tabi'ut tabi'in, yakni generasi ketiga setelah Rasulullah wafat, yang berasal dari Syam. Manuskrip itu berjudul Salam Wahafi Akhir Zaman Arraf, yang kini tersimpan di Istanbul, Turki. Di manuskrip tersebut tertulis, Nabi Muhammad SAW berkata pada para sahabat, "Tidak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahu nama dan ciri-cirinya." Setelah itu, baginda Rasul menyebutkan nama-nama para pemimpin yang kelak akan lahir di muka bumi. Berikut ini potongan isi manuskrip tersebut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga setelah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali orang yang mati dalam perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negara kaca dengan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki memiliki nama panggilan Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian, lalu berkuasalah seseorang dari negeri Jerman bernama Al-Hir yang ingin menguasai seluruh dunia, memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka. Setelah beberapa tahun api menyala, ia ingin menghancurkan Arus atau Rusia. Dalam perang itu, muncul seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika.
ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi di dunia saat itu berada di tempat tertinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan wilayah yang disucikan. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada kaum kafir yang tidak mau keluar. Maka orang kafir dari seluruh dunia bersatu untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar, dan Bani Israel, masih ada kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang sangat mengerikan benar-benar telah datang dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kemudian, Allah melempari mereka dengan dahsyat, dan lautan terbakar untuk mereka. Langit menurunkan hujan yang sangat mengerikan. Seluruh penduduk mengutuk orang kafir di seluruh dunia, dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir dalam perang Dajjal, dan perang itu terjadi di negeri Syam. Demikianlah arti dari isi manuskrip kuno yang merupakan hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Seandainya riwayat itu benar-benar berasal dari Abu Hurairah, maka wajar saja apabila beliau tidak sembarangan menyampaikannya kepada setiap orang, karena dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling buruk sangka sehingga dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat muslimin sendiri. Lain halnya jika disampaikan saat ini, di mana kita dapat langsung mengetahui siapa saja pihak-pihak yang dimaksud dalam manuskrip tersebut. Riwayat Abu Hurairah itu juga mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab kala itu, seperti Al-Hir, Jerman, Al-Rus, Amerika, dan Al-Khazar, yang dimana Al-Hir ditakdirkan sebagai Hitler, Jerman sebagai Jerman, Al-Rus sebagai Rusia, Amerika sebagai Amerika, dan Al-Khazar merupakan kelompok suku ke-13 Bani Israel, yang juga merupakan cikal bakal Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat dari abad ke-7 itu ternyata memiliki kesesuaian fakta dengan sejarah kontemporer, di mana Al-Hir atau Hitler memang benar adalah pemicu Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi negara adidaya. Menariknya, riwayat tersebut juga menyinggung tentang Perang Dunia Ketiga. Perang Akhir Zaman. Manuskrip kuno tersebut meriwayatkan tentang pencetus dan lokasi Perang Dunia Ketiga, yang dianalogikan secara metaforis sebagai seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Terdapat dua misteri yang harus dipecahkan. Pertama, pencetus perang, seorang laki-laki sebagai kucing besar. Kedua, berlokasi di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Lantas, siapakah laki-laki yang merupakan kucing besar itu? Adakah pemimpin negara saat ini yang paling memiliki asosiasi dengan kucing besar seperti harimau? Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin, adalah kandidat terkuat karena ia memiliki hobi berburu, bertualang, dan dikenal sebagai penakluk harimau. Sedangkan, lokasi perang yang digambarkan sebagai negeri kaca dengan mahkota di kepala adalah tanah Syam. Syam diketahui sebagai lokasi yang dimana kaca dibuat untuk pertama kalinya. Adapun mahkota di kepala karena telah dinobatkan bahwa bumi Syam akan menjadi titik medan pertempuran di akhir zaman. Apabila benar demikian, maka manuskrip kuno ini juga sekaligus menjawab misteri tentang mengapa perang Rusia dan Ukraina saat ini nantinya akan berubah menjadi perang besar hingga mencapai medan perang akhir zaman, yakni negeri Syam yang telah dinobatkan. Wallahu a'lam bishawab.